Hari masih pagi. Mentari masih malu-malu menampakkan wajahnya. Dari arah timur menyembul tipis bagaikan gadis kecil yang tersenyum dan menyapa dunia. Di saat itulah aku mengarahkan kereta Avanzaku dari kota Tuban menuju arah barat. Di sampingku ada Nyai Ratu yang duduk terdiam memandang ke depan. Tak tahulah apa yang sedang dipikirkan. Aku pun tak ingin mengganggunya. Lagu-lagu Chrisye sengaja aku poleskan pelan sekedar untuk menghias suasana. Tak terasa kota kecil Merak-Urak telah kami lewati. Langkah kami terus ke arah selatan, melewati air terjun Ngelirip, dan sebentar kemudian keretaku melaju ke arah barat. Ya, kota Jatirogo itulah tujuan kami. Sebuah kawasan nan indah yang tak mungkin lepas dari panggung kehidupan kami. Karena di sanalah mendiang ibu menumpahkan darah saat pertama kali kami memperkenalkan diri pada dunia. Ya, benar. Jatirogo adalah kecamatan di Kabupaten Tuban, tumpah darah kami berdua. Tapi, ngomong-ngomong soal tumpah darah, aku teringat pada sesosok jenderal, seorang tokoh yang menjadi salah satu saksi kunci lahirnya selembar surat sakti. Surat sakti yang sangat melegenda di negeri ini, yang konon menjadi tonggak paling bersejarah bagi lahirnya suatu masa yang orang menyebutnya sebagai Orde Baru. Ya, surat itu tiada lain ialah Surat Perintah 11 Maret. Sekali lagi, Surat Perintah 11 Maret yang kemudian lebih dikenal dengan nama Super Semar. Saudaraku, di sini aku tidak ingin membahas tentang sejarah dan apa isi dari surat sakti itu, melainkan lebih pada tokoh-tokoh utama dari kelahiran Super Semar itu. Lantas, siapa sajakah tokoh-tokoh yang dimaksud? Yang pertama tentu saja adalah orang yang memberi perintah, yakni tiada lain adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno. Yang kedua, tentu ada orang yang diberi perintah. Tiada lain adalah Bapak Mayor Jenderal Soeharto, yang orang mengenal juga dengan nama Pak Harto. Menengok sedikit sejarah, ternyata ada tokoh-tokoh lain yang ikut terlibat di dalam kelahiran Super Semar itu. Karena pada waktu itu Bapak Insinyur Soekarno
tidak bertemu langsung dengan Bapak Mayor Jenderal Soeharto, melainkan melalui 3 orang jenderal yang diutus oleh Pak Harto untuk menemui Bung Karno. Lantas siapa sajakah ketiga tokoh yang diutus oleh Pak Harto itu? Mereka antara lain, yang pertama adalah Brigjen Amir Mahmud, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya atau Jakarta Raya. Yang kedua adalah Brigjen M. Yusuf, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Orde Lama. Dan yang ketiga adalah Brigjen Basuki Rahmat, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Veteran dan Demobilisasi pada zaman Orde Lama. Ketiga orang inilah yang membawa surat yang ditandatangani oleh Bung Karno yang saat itu sedang berada di Istana Bogor untuk disampaikan kepada Pak Harto di Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, saudaraku, sekali lagi di sini saya tidak ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang sejarah dan isi Super Semar, namun lebih fokus kepada ketiga orang saksi kunci itu. Dan tahukah Anda bahwa di antara ketiganya salah satu adalah seorang yang lahir di Bumi Ronggolawe atau di wilayah Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Siapakah dia? Dia adalah Brigade Jenderal Basuki Rahmat, yang apabila kita menilik sejarah, maka beliau dilahirkan di wilayah Kecamatan Senori, tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Senori. Melalui biografinya kita ketahui bahwa Basuki Rahmat lahir pada tanggal 4 November 1921 dan beliau wafat pada tanggal 9 Januari 1969 dalam usia 48 tahun. Ayahnya bernama Raden Sudarsono Sumodiharjo, seorang asisten residen atau wedono. Sedangkan ibunya bernama Suratni, yang meninggal saat Basuki berusia 4 tahun. Basuki Rahmat kecil akhirnya dititipkan kepada pamannya yang tinggal di Yogyakarta. Kemudian sekolah di SD Muhammadiyah Yogyakarta, SMP dan SMA pada tempat yang sama. Karir militernya dimulai dari zaman penjajahan Jepang, saat Jepang membentuk tentara peta atau pembela tanah air untuk mempersiapkan serangan tentara sekutu yang terdiri dari Amerika, Belanda, dan Inggris.
Memasuki zaman kemerdekaan, Basuki Rahmat tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Karirnya terus menanjak. Pernah menduduki jabatan Atashe Militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Melbourne, Australia, yaitu tahun 1956. Kemudian menjadi Pangdam 5 Brawijaya di tahun 1962. Pada bulan November 1965, Basuki Rahmat dimutasi ke Jakarta, yaitu sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Dan pada bulan Februari 1966, dia diangkat sebagai Menteri Veteran dan Demobilisasi. Pada saat Pak Harto mengawali sebagai Presiden Republik Indonesia, Basuki Rahmat diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi, jenderal kelahiran Tuban yang bernama Basuki Rahmat itu adalah Menteri Dalam Negeri pertama di zaman Orde Baru. Beliau meninggal di tahun 1969 saat masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Posisinya kemudian digantikan oleh sejawatnya, yaitu Jenderal Amir Mahmud. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 1/TK/1969 tertanggal 9 Januari 1969. Berturut-turut memperoleh penghargaan. Yang pertama adalah Bintang Mahaputra Utama tahun 1969. Yang kedua, Satya Lencana Pepera tahun 1977. Dan yang ketiga adalah Bintang Republik Indonesia Adi Pradana sesuai dengan keputusan Presiden nomor 072/1995. Nah, sekarang saudaraku sudah jelaskan, ternyata Tuban tidak henti-hentinya melahirkan putra-putra kebanggaan bangsa Indonesia. Coba sekarang saya bertanya, kota mana di Indonesia ini yang tidak ada Jalan Basuki Rahmat? Nah, Jalan Basuki Rahmat telah menghiasi semua kota di Nusantara, seperti halnya Jalan Panglima Sudirman, Jalan Tengku Umar, Jalan Dr. Wahidin, Muhammad Yamin, Patimura, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua warga Tuban harus senantiasa semangat untuk menorehkan karya-karyanya di bidang apapun yang menjadi kreativitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang dan berkarya, saudaraku. Baju merah
per